Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dengan NPM 41182191230005 dari Universitas Muhammadiyah Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif dengan dosen pengampu Prof. Dr. Dindin Abidin, MSI. Berikut pemaparan materi dari saya. Untuk materi pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi penglihatannya, baik sebagian wajah atau low vision maupun seluruhnya atau bisa disebut dengan buta total, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Nah, untuk penyebab dari tunanetra ini bisa dengan faktor keturunan, katarak bawaan, glaukoma, cedera atau kecelakaan, infeksi mata, maupun diabetes. Untuk cara mengajar tunanetra yaitu yang pertama menggunakan media nyata atau dengan benda asli. Jelaskan secara verbal dengan jelas. Untuk materi, penyampaian materi, berikan kesempatan meraba objek, gunakan huruf braille bila diperlukan, latih orientasi dan mobilitas. Untuk materi yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun total, sehingga menghambat proses komunikasi. Penyebabnya ini karena faktor keturunan, infeksi kehamilan, meningitis, otitis kronis, kebisingan berlebihan, serta cedera kepala. Untuk cara mengajar tunarungu yaitu berhadapan langsung dengan siswa, gunakan bahasa isyarat Sibi atau Bisindo sesuai kebutuhan. Gunakan gambar dan video, berbicara perlahan dan jelas, manfaatkan tulisan di papan. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah gangguan kemampuan berbicara sehingga seseorang mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan jelas. Untuk penyebabnya ini kelainan pita suara, gangguan syaraf, kelainan mulut atau lidah, cerebral palsy, atau juga tunarungu sejak lahir. Cara mengajar tunawicara yaitu gunakan bahasa komunikasi visual, berikan waktu lebih lama untuk menjawab, gunakan gambar atau kartu komunikasi, jangan memotong pembicaraan siswa. Bekerja sama dengan terapi wicara bila diperlukan. Yang keempat, ada tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang disertai keterbatasan perilaku adaptif sehingga memerlukan pembelajaran khusus. Untuk penyebabnya ini dikarenakan kelainan genetik, misalnya Down syndrome, atau juga gangguan saat kehamilan, kurangnya oksigen saat lahir, infeksi otak, cedera kepala. Dan cara mengajar tunagrahita ini yang pertama gunakan materi sederhana, ajarkan langkah demi langkah, banyak pengulangan, berikan contoh konkret, dan juga berikan pujian dan motivasi. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah gangguan pada alat gerak seperti tulang, otot, atau sendi yang menghambat aktivitas fisik. Penyebabnya dikarenakan polio, cerebral palsy, kecelakaan, kelainan bawaan, cedera tulang belakang. Cara mengajar tunadaksa ini yang pertama sesuaikan aktivitas dengan kemampuan fisik, gunakan alat bantu bila diperlukan, hindari aktivitas yang membahayakan, berikan kesempatan berpartisipasi, dan fokus pada kemampuan bukan keterbatasan. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penyebabnya itu dikarenakan faktor keluarga, trauma, lingkungan yang buruk, gangguan psikologis, dan juga faktor neurologis. Untuk cara mengajar tunalaras yaitu bersikap sabar dan konsisten, bangun hubungan yang baik, berikan aturan yang jelas, gunakan penguatan positif, dan hindari hukuman berlebihan. Dan yang terakhir ada autisme. Autisme atau autis spektrum
disorder atau ASD adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, biasanya mulai tampak sebelum usia 3 tahun. Penyebabnya ini karena faktor genetik, gangguan perkembangan otak, dan juga faktor lingkungan tertentu selama kehamilan. Untuk cara mengajarnya ini, gunakan jadwal yang teratur, berikan instruksi singkat dan jelas, gunakan media visual, kurangi distraksi, dan berikan penguatan positif dan lakukan pengulangan secara konsisten. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.